cloud itu merupakan hampir semua orang dapat secara gampangnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifuddin. Saya dari divisi FarX, Digi Media sebagai divisi pengembangan software dan aplikasi. Kemudian pekerjaan kami selama ini mengembangkan aplikasi untuk produk dan untuk internal maupun untuk customer Digi Media. Cloud itu merupakan kumpulan server yang dapat diakses melalui internet. Begitu juga terkait software maupun database yang berada di dalam server itu sendiri. Nah, cloud server atau cloud itu mereka berlokasi atau ditempatkan dalam data center yang tersebar di seluruh dunia. Kemudian pengguna, customer maupun perusahaan yang menggunakan sistem cloud ini, mereka tidak perlu memiliki server fisik atau server lokal yang terletak di lokasi mereka ataupun di lokasi kantor mereka untuk menjalankan aplikasi maupun sistem yang mereka miliki. Jadi dengan sistem cloud ini mereka dapat memasang atau menempatkan software maupun aplikasi mereka di cloud, dan secara otomatis aplikasi maupun sistem mereka dapat diakses oleh seluruh pengguna di dunia selama mereka memiliki akses ke sistem tersebut. Untuk infrastruktur dari cloud itu dasarnya memang ada beberapa model. Yang pertama, dalam cloud tersebut ada istilahnya infrastruktur as a service. Jadi ada infrastruktur yang mengelola terkait server, kemudian mengelola terkait networkingnya, kemudian mengelola terkait database-nya dan sebagainya. Kemudian ada istilah lagi platform as a service. Nah, di platform as a service di sini sistem di dalam cloud tersebut akan mengelola terkait pengembangan toolsnya, kemudian mengelola terkait gimana nanti aplikasi yang akan dipasang di dalam cloud tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sebuah as a service. Nah, di dalam cloud menyediakan fitur untuk pengguna atau customer itu dapat memasangkan aplikasi secara langsung dan bisa digunakan di dalam cloud itu. Konsep web hosting di sini secara gampangnya dia merupakan seolah-olah seperti kamar. Jadi digunakan untuk menempatkan aplikasi dalam satu rumah yang sama. Jadi kamar tersebut kita ibaratkan sebagai tempat aplikasi. Nah, rumah tersebut adalah servernya. Jadi dalam satu server tersebut akan terdiri banyak kamar yang digunakan oleh pengguna untuk menempatkan aplikasi-aplikasi mereka. Kemudian terkait VPS nih. Nah, VPS ini kalau kita artikan dari kepanjangan virtual private server atau server virtual yang private atau server virtual private. Arti private di sini, pengguna memiliki sebuah server private yang dibuat secara virtual. Di mana virtual di sini seolah-olah pengguna itu memiliki server secara fisik. Yang mana sebenarnya server virtual tersebut berjalan dalam satu server fisik yang digunakan oleh pengguna lain juga. Dalam artian satu server fisik tersebut bisa terdiri dari lebih dari satu virtual server atau virtual private server yang mana dimiliki oleh pengguna yang berbeda-beda. Cloud di sini lebih fleksibel daripada VPS. Yang mana cloud server di sini atau cloud itu dia memiliki beberapa fitur, di mana sebenarnya pengguna juga memiliki resource yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun di cloud di sini pengguna lebih dimudahkan dalam memaintain, apalagi terkait juga memaintain resource yang mana ketika dibutuhkan terkait nanti resource untuk database, mereka bisa membuat cloud untuk database-nya sendiri. Kemudian untuk storage mereka bisa menggunakan fitur untuk cloud storage sendiri, dan terkait kebutuhan besarannya resource mereka bisa menggunakan fitur auto provisioning yang mana bisa mengembang atau mengecilkan resource sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dijalankan di dalam cloud itu. Jadi secara prinsip kalau untuk public cloud itu hampir semua orang dapat memiliki layanan atau resource di dalam public cloud tersebut. Dalam artian public cloud itu tersebut diperuntukkan oleh provider untuk pengguna umum. Jadi setiap orang yang mau menggunakan bisa
menggunakannya. Nah, untuk private cloud biasanya itu spesifik dan dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang menginginkan private cloud, di mana nanti private cloud tersebut hanya dapat diakses maupun dikelola oleh perusahaan tersebut yang memilikinya. Dan mereka juga nanti yang mengakses juga spesifik sesuai dengan yang ditentukan oleh pemilik private cloud tersebut. Jadi hanya satu perusahaan itu sendiri yang dapat mengaksesnya. Oke, terkait keamanan dari pencurian data. Sebenarnya masing-masing provider cloud atau penyedia layanan cloud di sini pasti sudah memberikan hal itu terkait keamanan pencurian data maupun keamanan sistem dari misal penyerangan ataupun attacking terhadap sistem di cloud tersebut. Nah, yang paling utama dan harus diketahui pengguna pasti dari kami sudah atau penyedia cloud yang lain juga sudah menyediakan fitur-fitur tersebut untuk keamanan. Misal ada sistem firewall atau pendeteksian serangan seperti DDoS attack, kemudian flooding dan sebagainya yang menyerang keberlangsungan cloud itu sendiri. Nah, untuk pencurian data dari kami juga pasti mengamankan dari sektor-sektor terhadap jalur di dalam networking yang nanti bisa menjadi celah orang bisa masuk untuk mencuri data. Itu pasti sudah dipertimbangkan. Dengan tadi pemasangan firewall yang pasti itu sudah melalui standar yang ditentukan oleh penyedia layanan cloud. Namun hal itu juga tidak berjalan secara maksimal ketika tidak mendapatkan peran dari pengguna selaku pemilik aplikasi, karena terkadang juga membutuhkan sistem keamanan dari aplikasi tersendiri untuk mengamankan data-datanya sendiri. Jadi jangan sampai celahnya itu bukan dari cloud atau penyedia cloud tapi dari isi aplikasinya. Maka dari itu ada dua aspek yang dapat mengamankan dari pencurian data tersebut. Satu dari infrastruktur cloudnya sudah aman, kemudian juga dari sisi keamanan aplikasinya itu sendiri. Maka bisa dijamin bahwa data tersebut aman dari pencurian data.